Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Era di sini dan masih membahas mengenai perpajakan, ya Mbak ya. Iya. Tadi yang sempat tertunda mengenai tarif. Tadi kata Mbaknya ada berbagai macam gitu. Benar. Ada potongan dan lain-lain. Itu seperti apa sih Mbak? Boleh dijelaskan lebih singkat? Jelaskan tapi agak singkat gimana? Banyak nih. Jadi berapa tuh? 10 SKS diselipin 15 menit ya. Jadi yang bukan biasanya sih, memang kalau ngomongin pajak itu sebenarnya semua berdasarkan undang-undang. Oke. Dan undang-undang kita tuh kan selalu diperbaruin. Kemarin ada Cipta Kerja, terus ada HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, dan itu tidak menghapus undang-undang yang lama. Nah itu gimana tuh? Jadi tumpang tindih? Bener, dia numpuk dan per pasal, misalnya pasal 17 bisa pakai yang lama, tapi ada pembaruan tarif misalnya pakai yang baru, tapi yang lama nggak dihapus, cuma diperbaruin aja. Jadi 17 pakai pasal 17 pakai undang-undang A, 16 pakai yang lama, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk awam masyarakat yang memang bukan profesinya di pajak, taunya dari mana pakai yang mana, ya betul kan? Bisa ke kantor pajak datang langsung minta konsultasi AR. Tapi kan kalau misalnya konsultasi ke kantor pajak kan kita mungkin terkendala waktu. Dan emang orang pajak itu dia tidak spesifik ngurusin kita doang. Betul. Harus sadar dong itu pelayanan umum publik masyarakat kan. Jadi mungkin mereka ada ngurusin yang lain-lain kan. Tapi kalau konsultan pajak dia kan spesifik ngurusin Anda sebagai klien, wajib pajak maunya apa. Misal tadi kita ambil contoh pajak perusahaan. Kalau sekarang ada namanya tarif UMKM. Kalau udah tahu mungkin teman-teman juga tarif UMKM kan 0,5% omset. Perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman pengusaha omsetnya nggak nyampe 2%. Ada. Betul. Terus tarif UMKM ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya usahanya nggak untung. Karena untung nggak untung kena tarif final UMKM 0,5%. Terus ini tarif bisa dimanfaatkan kalau wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun, kalau PT 3 tahun, kalau CV 4 tahun. Taunya dari mana? Betul, taunya dari mana itu? Ada peraturannya, kalau mau dicek bisa. Terus kalau peraturannya terakhir itu PP 55 ya, PP 5 peraturan pemerintah nomor 55 boleh dicek lah. Terus kalau misalnya itu nggak ada pemberitahuan, kamu mulai pakai tarif ini ya, kamu selesai ya, nggak pakai tarif ini lagi, nggak ada. Jadi memang karena sistemnya self assessment itu wajib pajak punya wewenang atau punya kewajiban dan hak untuk melaporkan sendiri, menghitung sendiri, menyetor sendiri pajaknya ke negara. Jadi kita yang hitung, kita yang lapor, kita yang bayar. Nanti baru negara ngeceknya itu nanti ke orang pajak ngecek pelaporannya udah benar atau belum. Kalau belum nanti terbitnya SP2DK namanya, surat permintaan data atau keterangan. Ditanya, kenapa laporan keuangannya seperti ini? Kok yang pajak dilaporkan tidak sesuai? Itu biasanya dibilang surat cinta. Surat gitu. Cinta dari kantor pajak. Itu agak ngeri ya. Iya. Kalau misal itu harus ditangkapin ya. Makanya kalau ini saran tolong di note sekali. Ini saya takut banget nih biasanya, apalagi kalau orang Bengkulu atau misalnya masyarakat kalau dapat surat dari kantor pajak, pokoknya dari pemerintahan resmi, jangan diabaikan. Apalagi kalau di bawahnya ditulis harus ditanggapi dalam jangka waktu 14 hari. Kalau diabaikan apa yang akan terjadi, Mbak? Biasanya peringatan 1, peringatan 2, kalau misalnya masih diabaikan, naik entah ke penelitian atau ke pemeriksaan, naik standarnya. Kalau penelitian itu masih di AR, AR-nya nanti ngelihat ada tagihan pajak atau enggak. Kalau ada tagihan pajak keluar STP, surat tagihan pajak. Nah itu yang harus dibayar. Kalau sudah ke situ, kalau udah ke suratnya STP, surat tagihan pajak atau SKPKB itu yang wajib dibayar. Kalau penelitian AR, akun representatif yang ngurusin. Tapi yang ada satu lagi naiknya ke pemeriksaan. Nah ini dia. Ini yang biasanya ditakut-takutin semua pengusaha ini. Iya, kalau pemeriksaan jangka waktunya setahun. Jadi disuratin awal, nggak cuma diminta data, biasanya mulai dikulik-kulik pertanyaannya. Jadi orang pajak itu ada sistem namanya automatic exchange of information. Mereka punya wewenang untuk minta data ke bank, ke BPN, kantor pertanahan, ke Samsat,
ke pokoknya lembaga-lembaga lain yang ngurusin harta kita lah. Iya. Tapi memang mereka bersurat ya, ada sistemnya ya, enggak serta-merta oh tolong kirim, enggak. Udah terstruktur Udah semuanya struktur, ya. tenang. Makanya kalau misalnya tiba-tiba dapat surat, udah tadi nih SP2DK-nya diemin. Iya, diabaikan nih. Iya, enggak dipeduliin, tiba-tiba naik ke pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu udah namanya pembuktian data. Oh, gitu. Kantor pajak, saya punya data rekening kamu di bank A, kreditnya biasanya diambil cuma kredit atau penerimaan uang masuknya sampai 14 miliar. Iya. Kenapa usaha kamu cuma lapor 5 miliar? Oh, gitu. Uang masuk yang 14 miliar terus 5 miliar berarti ada selisih 9 miliar. Uang apa? Bisa, itu Iya, bisa. iya. Nanti tinggal pembuktian, oh enggak itu hutang misalnya. Oh enggak itu pinjaman orang tua. Bisa itu tinggal pembuktian data. Tapi kalau ngomongin pembuktian data harus ada hitam di atas putih, Iya, harus betul. ada, itu udah harus diurusin lah. Itu setahun. Itu tadi kalau misalnya UMKM ya. Maaf, kembali ke tarif tadi, ada tadi tarif UMKM final 0,5%. Catatannya adalah apabila usahanya rugi, itu rugi banget ini. Udah usaha rugi plus bayar pajak. Iya, nah itu kayak gimana itu, Mbak? Ya memang karena keputusannya adalah ikut tarif UMKM final, mau nggak mau kalaupun Tetep rugi ya? tetap bayar. Oh. Meskipun 0,5%. Tapi kalau dari lapangan yang saya tahu adalah kalau misalnya dia benar-benar usahanya kecil sekali, kalau dulu nggak ada pembatasan ya. Nah, oh ya, sekarang ada fasilitas. Kalau usahanya punya orang pribadi, Iya. kita sebagai orang pribadi punya usaha, omsetnya belum nyampe 500, itu nggak ada pajaknya. Jadi baru kena ketika di atas 500. Per hari. Per tahun, 500 per juta, tahun. 500 sorry, juta. 500 juta, aman 500 juta ya. 500 juta, aman. Oke. Berarti kalau kayak yang di pinggir-pinggir itu, di pinggir-pinggir tempat wisata kita lihat di Pantai Panjang gitu kan banyak tuh yang buka UMKM di sana. Berarti Iya. itu nggak kena dong? Ngomongin pajaknya ya. Iya. Takutnya sebenarnya bukan, kalau itu kan berarti kemungkinan punya orang pribadi. Iya. Bahkan saya menyangsikan kayaknya mereka punya NPWP sih. Nah. Iya kan, karena orang sekarang, nah makanya ini juga masuk ke salah satu program pemerintah kemarin. Kalau misalnya Mbak Tari juga tahu ada pemadanan. Oh iya. Pemadanan NIK dan NPWP. Iya. Dihimbau nih wajib pajak harus pemadanan sendiri gitu kan. Jadi sekarang NIK ya yang ada di KTP itu bisa dipakai juga untuk ngetrace pajak. Jadi bukti potong yang dari perusahaan, dari misalnya dari kerjaan terus dapat fee, itu nggak cuma pakai NPWP, bisa pakai NIK. Karena KTP. Karena kalau KTP kan mungkin bisa jadi prasyarat kalau misalnya bikin kerja sama apa harus ada KTP kan. Iya, Kalau betul. NPWP belum tentu biasanya. Jadi NIK-nya juga bisa dipakai untuk ngetrace sekarang. Jadi udah dipadankan NIK sama NPWP. Itu tadi nyambung ke AOI juga, Iya, Automatic Exchange of Information. Sertifikat tanah pakai NIK. Iya, betul. Buka rekening bank juga. Yang apa sih sekarang nggak pakai NIK gitu? Fotokopi KTP. Semuanya pakai itu. Makanya. Nah, kalau kita balik ke tarif tadi ya, nah itu seperti apa lagi Mbak, boleh dilanjutkan? Oh ya, tarifnya itu tadi kalau orang pribadi ya, kemungkinan UMKM. Tapi bisa juga kalau misalnya itu ada beberapa formulir juga nanti dilaporkan di akhir tahun. Ada namanya 1770 untuk pengusaha formulirnya. Terus 1770 SS itu sederhana, SS itu sangat sederhana. Kalau SS itu khusus untuk penghasilan pegawai di bawah 60 juta. Kalau udah pegawai tapi di atas 60 juta pakai 1770S. Dan kalau pegawai biasanya sudah dipotongkan oleh perusahaan. Kita pakai tarif pasal 17. Kalau misalnya orang pribadi ada tarif 5%. Jadi kalau orang pribadi nih gajinya total bruto sebulan. Nanti dikurang dulu pengurang itu ada biaya jabatan 500.000 maksimal sebulan. Terus misalnya JHT itu nanti dikurang. Urusan orang HRD biasanya. Tapi kita bayar pajaknya per bulan aja dan itu udah dipotong. Jadi masuk ya? benar yang dimasuk ke kantong kita udah resmi. Tapi kalau orang pribadi itu tarif pasal 17 ada 5% paling rendah sampai 35% paling tinggi. Tapi 35% itu untuk orang yang PKP, penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar. Jadi emang dia bertarif. Itu untuk tadi orang pribadi ya. Sama kalau pengusaha tadi dia pakai formulir 1770. Kalau usahanya 500 juta ke bawah, tarifnya kalau sekarang 0, nggak kena pajak.
Kalau misalnya setahun 2024 ini usahanya 600 juta, Iya. 500 jutanya nggak kena pajak, 100 juta sisanya nanti kena tarif UMKM 0,5%. 0,5% itu Nah. ya. Oh, begitu. Dan UMKM ini, tarif UMKM ini final bisa dipakai juga oleh PT dan CV. Terus, tapi ada jangka waktu tadi ya. Kalau Aha. PT 3 tahun, CV 4 tahun. Setelah itu pakai apa? PT sama CV-nya dia pakai tarif 31E. Bisa tarif 17 juga, tapi yang ayat 2 itu kalau sekarang tarifnya di 22%. Tapi nggak kena dari omset. Oh, dari omsetnya enggak? Enggak, kalau yang tadi tarif final dari omset 0,5%, makanya kecil banget 0,5%. Kalau yang tarif pasal 17 yang ayat 2 untuk badan atau usaha itu kena tarifnya 22%. Tapi dari profit. Aha. Profitnya pun profit fiskal. Oh, Beda sama beda-beda komersial. lagi. Iya, Ha-ha. beda lagi. Gitu. Gitu. Ini kan banyak banget ya. Mm-mm. Peraturannya juga ada yang tumpang tindih lah tadi Mbak juga bilang. Terus juga mau bayar ini harus seperti ini, persenannya Benar. juga udah berbeda, Benar. jangka waktunya berapa. Benar. Nah, di situ berarti peran pentingnya konsultan pajak ini. Benar, dia jadi yang tadi Penerjemah lah ibaratnya ya. benar. Dan biasanya kalau ada kegundahan klien Iya. ya gitu. Ada beberapa klien, bukan beberapa klien, ada salah satu contoh kliennya yang konten kreator ya, kalau saya Aha. konten kreator ya selebgram lah istilahnya. Mereka tanya, Mbak saya dapat bukti potong banyak banget biasanya gitu. Ini diapain gitu kan? Kan kalau kita nggak tahu bukti potong diapain. Oh ini harus direkap, nanti dilaporin di akhir tahun. Gitu. Jadi kita benerlah penerjemah secara keuangan dan pajaknya, membantu kalau dia ada kegelisahan. Mbak saya dapat surat ini diapain? Kan gitu panik kan. nih kalau yang awam kan banget. panik kan kayak Panik, ini pasti. apa ini Iya. seperti apa mau ditanggapin kayak gimana gitu kan. Apalagi kalau surat awalnya menantang. Nah. Jadi misalnya pajak kurang bayar, estimasi pajak kurang bayar 500 juta. Iya Ada kan? yang nangis. Shock kan jadi. Shock. Padahal itu mungkin masih SP2DK belum angka final. Baru maksudnya baru estimasi dari kantor Oh, pajak. gitu. Kalau misalnya suratnya ditanggapin, Pak Bu itu bukan pemasukan loh, Pak ini bukan surat ini, itu bukan penghasilan saya loh, itu kita tanggapin, bisa aja nggak segitu bayarnya. Oh bisa jadi Mm-mm. potong ya jauh Mm-mm. dari jumlah. Bahkan bisa nggak bayar sama sekali. Kalau memang gitu. kita satu datanya bagus, yang kedua mungkin kita jujur nih kalau ada penghasilan semua ya udah kita laporin, bukan yang menyelundupkan. Bukan yang sembunyi-sembunyi. Udah dosanya banyak. Kalau di pajak itu ada namanya tax avoidance sama tax evasion. Tax evasion itu yang dia penyelewengan pajak istilahnya, tax evasion ya. Tapi kalau tax avoidance itu kita mencari celah yang masih legal. Jadi kalau memang kayak tadi biasanya paling banyak itu adalah Mbak saya ada usaha, lebih baik tetap atas nama perorangan, nama PT atau nama CV. Nah itu banyak pertanyaan. Terus ada juga Mbak saya punya 3 perusahaan, satu udah bentuknya PT, satu udah PKP itu udah harus pungut PPN, satu CV atas nama istri saya. Banyak. Saya ada project nih gitu. Saya projectnya segini, menang tender, pakai PT yang mana ya? Bisa. Nah disitulah perannya Iya, ya, Mbak ya. itu kan nggak penyelewengan, itu Aha, strategi, itu tax strateginya. planning istilah perencanaan pajak. Bisa Karena yang masuk seperti ke itu tidak mungkin dikonsultasikan dengan orang, orang pajak. Benar. Mereka mungkin bantu ya, saya nggak mau bilang nggak bantu, Aha. nanti dihujat. Mereka bantu pasti, tapi memang nggak dalam. Iya. Biasanya karena yang tadi saya bilang pelayanan publik, berapa lama sih kita bisa di KPP diskusi? Betul. Dan mereka pun mungkin beda kalau misalnya kalau konsultan kan kita punya kewajiban pemenuhan profesi kepada klien. Kalau mereka kan kepada masyarakat melayani sebaik mungkin. Beda tujuan Beda sih. tujuannya ya, Mbak ya. Oke, ditahan dulu, nanti kita Boleh. lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.